Sekarang saya berada di makam Pengadeg, Astana Pengadeg, jadi yang masih satu wilayah dengan makam dari Bapak Presiden Soeharto. Ini adalah gapura yang pertama dari komplek Astana Mangadeg. Astana Mangadeg adalah komplek makam untuk para penguasa di awal Praja Mangkunegara dan kerabat dekat atau abdi dalem Raja Mangkunegaran. Di Astana Mangadeg ini dimakamkan Mangkunegara I, Mangkunegara II, dan Mangkunegara III. Di Astana Mangadeg ini juga dimakamkan sejumlah kerabat dekat dan para pembantu perjuangan dalam peperangan melawan Kesultanan Mataram dan tentara VOC, hingga berakhirnya dengan disepakati perjanjian Salatiga pada tahun 1758. Astana Mangadeg adalah komplek pemakaman para raja yang berada di puncak bukit kecil yang bernama Bukit Mangadeg, yaitu berada di kaki Gunung Lawu di sebelah timur pusat Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Tempat ini sendiri sebelumnya adalah tempat Mangkunegara I bersemedi atau bertapa pada masa perjuangan atau masa peperangan. Astana Mangadeg ini berada tepat di atas dari Astana Giribangun, yaitu tempat bersemayam Presiden RI yang kedua Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Tin. Adapun ketinggian dari Astana Mangadeg ini berada di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut. Sepanjang perjalanan Anda untuk menuju ke atas, Anda akan disuguhi dengan pemandangan pohon-pohon besar yang sangat rimbun. Juga beberapa patung yang menghiasi di pinggir jalan. Bahkan saking rimbunnya pepohonan yang berada di Astana Mangadeg ini, sinar matahari tak mampu untuk menembus Astana Mangadeg, sehingga terasa nyaman, adem, dan asri, dan hawanya pun sangat dingin sekali. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara I. Beliau lahir di Kartosuro pada hari Minggu Legi tanggal 4 Ruah 1650 tahun Jimakir Windu Adi Wuku Waryagung, atau bertepatan dengan tanggal 8 April 1725 Masehi. Raden Mas Said adalah putra dari Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara dengan ibu Raden Ayu Wulan yang saat itu meninggal dunia atau wafat saat melahirkan Raden Mas Said.
memasuki usia 2 tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena ayahanda dibuang oleh Belanda ke tanah Kap atau Sri Lanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurjo. Akibatnya Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari layaknya seorang bangsawan keraton. Raden Mas Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalam lainnya, sehingga beliau mengerti betul bagaimana kehidupan kawula alit pada masa itu. Hikmah di balik itu yang menempa Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatannya beliau terhadap abdi dalam yang merupakan rakyat kecil biasa. Pada suatu saat terjadilah peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah karena di keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Pakubuwono II yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai gandik anom atau mantri anom atau sejajar dengan abdi dalem mantri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan, Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentono. Melihat hal ini, Raden Mas Said ingin mengadukan ketidakadilan ini kepada sang raja. Akan tetapi pengaduan ini ditanggapi secara dingin oleh sang patih di Kartosuro. Oleh sang patih, Raden Mas Said diberi sekantong emas. Perilaku sang patih ini membuat Raden Mas Said malu dan sangat marah karena beliau ingin menuntut keadilan, bukan untuk mengemis. Akhirnya Raden Mas Said bersama pamannya Ki Wiro Diwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di bawah makam dari Pangeran Sambernyawa, dan perlu Anda ketahui teman-teman bahwa gambar ini saya ambil setelah saya melakukan ziarah dan panjatkan doa di makam Pangeran Sambernyawa. Ini adalah makam dari Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Dan di komplek makam ini terdapat pula makam Mangkunegoro I, yaitu Pangeran Sambernyawa, dan Mangkunegoro II dan Mangkunegoro III. Dan di sini ada peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap para pengunjung maupun para peziarah. Di tempat ini dilarang keras mengambil gambar makam dari para raja-raja yang berada di Astana Mangadeg ini. Demikian teman-teman cerita singkat tentang Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang saya rasa hanya sekilas dan sekelumit dari sejarah beliau, karena memang terbatasnya waktu, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya kali ini. Terima kasih kembali, salam Rahayu, salam budaya, dan salam Nusantara.